Perfect. Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini. Nah teman-teman, pada siang hari ini saya sedang berada di BMW Motorrad Indonesia yang sekarang berada di bawah naungan PT Layur Astiti Bumi Kencana ya. Jadi sudah beda PT-nya sekarang. Dan di depan saya ini ada salah satu andalan jualannya, yaitu rajanya Adventure Big Bike, yaitu GS Series yang sekarang namanya BMW R1300 GS yang diluncurkan 28 September 2023 yang lalu. Dan ini motor keren banget teman-teman. Ini makin advance banget dibanding kompetitornya. Bener-bener jadi patokannya di kelasnya ya. Dia makin ramping, makin ringan, bobotnya turun 12 kg, dan makin canggih. Nah, kayak apa detailnya? Tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, sebelum kita masuk detailin motornya, saya mau cerita dulu sedikit tentang motor ini. Jadi ini adalah generasi terbaru yang sekarang pakai kode KA1. Dan sebenarnya BMW menghadirkan 4 varian teman-teman. Ada lightweight yang paling basic, kemudian yang kedua ada GS Trophy, kemudian yang ketiga ada ini nih, triple black, dan yang paling keren ada varian yang namanya Option 719 ya. Itu yang paling keren. Dan harganya ternyata oleh Motorrad Indonesia dibanderol cukup wow, yaitu 1.160 juta untuk yang GS Trophy dan Triple Black, dan untuk yang paling tinggi yang Option 719 itu harganya 1.210 juta on the road Jakarta. Nah, kayak gimana detailnya? Oke lah, sekarang kita lihat bareng. Jadi ini motornya teman-teman. Jadi kalau secara keseluruhan ini tampilannya berubah teman-teman. Ya meski tetap GS ya khasnya, cuma kalau kita lihat dari samping pun kelihatan beda banget karena ada garis-garisnya kelihatan lebih tajam. Lalu di bagian depan, bagian moncong bebeknya itu kesannya kayak bumerang ya, melingkar banget. Terus yang tengah-tengah kelihatan rapet banget, sasis tubular udah kelihatan lagi. Kemudian bagian belakang juga kelihatan lebih ramping, lebih singset. Apalagi kalau yang GS Trophy itu belakangnya bener-bener kayak buntung karena nggak ada kayak behelnya gitu. Kemudian yang paling keren sih kalau secara keseluruhan bobotnya turun 12 kg tuh, bayangin ya, dari 249 sekarang jadi hanya 237 kg saja. Nah, semakin ringannya itu sasisnya ganti teman-teman ya. Sekarang udah nggak pakai tubular lagi. Dia sekarang pakai metal seat bagian yang utama, kemudian yang belakang yang keren pakai monokok. Ini pakai aluminium, makanya ringan. Kemudian mesinnya juga lebih singset, lebih ramping karena ini bener-bener total new sehingga bobotnya lebih ringan gitu. Itu secara keseluruhan. Oke, sekarang kita detailin aja langsung dari area depan. Oke, dari area depan teman-teman kita langsung temukan pastinya ada windshield, dan ini untuk versi yang triple black maupun yang Option 719 itu sudah elektronik teman-teman. Jadi bisa naik turun tinggal mencet tombol. Itu salah satu fitur barunya di R1300 GS. Walaupun di versi yang lightweight dan yang GS Trophy itu masih manual ya, ngatur windshieldnya. Oke, turun bawahnya dikit. Ini di bawah sini ada bagian yang cukup kontroversial ya sejak pertama launching, karena bagian lampu khasnya GS yang mana model asimetris itu hilang dan sekarang digantikan oleh matrix LED yang cuma ada kecil di tengah dan ada kayak huruf X gitu jadinya, dan ini juga pastinya sudah LED. Ini cukup kontroversial ya karena bentuknya emang sayang banget, khasnya GS yang asimetris hilang, dan bentuknya kita lihat pertama itu agak aneh ya. Ya walaupun secara fungsi sih tetap terang benderang ya. Ini karena BMW pengen lampunya jadi singset rapet, jadinya lebih ringan gitu. Dan di sini moncong bebeknya teman-teman, dia juga sedikit lebih ramping jatuhnya dan ada lubangnya ini buat pendinginan bagian lampu belakangnya. Kemudian kalau kita lihat di samping, ini teman-teman yang tadi saya bilang kayak bumerang, ini bener-bener jadi nggak ada bagian yang kalau di GS yang lama kan kelihatan padat di sini, ini jadi ramping gitu. Dan ini pakai plat teman-teman, dan ini tulisannya R1300 GS di sini. Kemudian kita lihat roda depan dulu, ini tetap pakai telelever tapi ini sudah versi Neo teman-teman yang baru. Yang barunya adalah dia ada DSA ya, Dynamic Suspension Adjustable. Jadi dia bisa tinggi rendah secara otomatis teman-teman. Jadi kalau kayak Harley Davidson Pan America ya, jadi ketika kita jalan perlahan, kecepatan turun 50 km per jam, mulai dia akan turun ceper teman-teman. Dan ketika sudah kenceng lagi di atas 30 km per jam dia akan tinggi. Jadi motornya bisa sangat ramah buat postur-postur yang pendek-pendek, ceper-ceper. Jadi ketika berhenti kita bisa napak, ketika jalan lagi bisa tinggi lagi sesuai dengan motornya sebagai motor adventure tetap tinggi lagi gitu. Kita lihat di khasnya telelever, dia ada kayak suspensi teleskopik di sisi sini. Cuma ini sebenarnya kosong saja ya, cuma buat sebagai as. Lalu suspensinya di bagian dalam, nah ini yang pakai DSA baru turun bawah. Dan ini khasnya motor adventure, dia pakai ring
19 bagian depan ya. Ukuran bannya 120/70, ini 19, dan peleknya ini pakai yang versi jari-jari, teman-teman. Jadi sebenarnya bisa jari-jari maupun cash wheel ya, tergantung opsi ya. Kalau ini yang jari-jari. Dan pastinya jari-jari tapi sudah tubeless ya, makanya jari-jarinya nonjoknya ke bagian pinggir. Kemudian remnya pastinya cakram ganda dan dikawal kaliper labelnya BMW. Radial 4 piston masing-masing sisi, tapi sebenarnya ini vendornya pakai Brembo, teman-teman. Jadi kalau kita intip ke bagian belakang sisi belakangnya ada tulisan Brembo-nya. Dan ini pastinya sudah ABS Pro. Pokoknya kalau fitur-fitur elektronik itu udah pasti lengkap banget. Oke, kita naik ke area stang dulu. Ini banyak yang baru juga. Kita taruh stang, dia pakai stang fat bar pastinya, dan ini dudukannya ada baru, teman-teman. Ini ada kayak semacam buat pegangan baru itu untuk meredam ya. Jadi ketika di kecepatan tinggi, stang biar nggak goyang-goyang. Karena sekarang ada kayak plat penguat khusus di bagian segitiga atas, jadi beda dengan yang lama. Makanya, dan di sini pun sudah tidak ada lagi kunci kontaknya ya. Jadi kontak buat nyalainnya, keyless-nya itu pindah ke sisi sini, teman, ke panel saklar stang kanan nih. Ini buat nyalainnya. Kemudian sekalian aja kita lihat di sini ada apa aja. Ini ada buat pilih riding mode, ini ada engine cutoff dan starter. Kemudian pastinya ini juga udah ada hand grip heater, dan untuk master rem ada setelannya di gini modelnya, teman, buat nyetelnya beda ya dengan motor lain. Master remnya cukup gede, dan di depan sini ada handguard yang menyatu juga sebagai dudukan lampu sen depan, teman-teman. Jadi di sini simple ya, jadi satu. Cuma kalau jatuh rusak pasti gantinya jadi lumayan. Dan untuk spionnya ini pun nggak biasa, teman-teman. Jadi untuk yang tipe triple black dan yang option 709 ini ada peringatan aktif, teman-teman nih. Jadi kayak mobil ya, kalau ada blind spot ini akan bisa nyala-nyala. Dan ini kenapa di sini? Ternyata di depan sini, teman-teman, balik ke depan, di bagian atas lampu utama ini ada radar, teman-teman. Ini jadi buat baca ya kondisi jalan ya di depan dan sampingnya. Termasuk yang di belakang. Jadi depan belakang ada radarnya buat baca, buat keamanan aktif, teman-teman. Gitu. Dan tadi saya belum ngomong, ini sebelahnya windshield juga ada buat menepis angin mengarahkan ke samping atas, sebagian yang sebelah sini juga, ini yang Mika gitu. Oke, kita balik lagi ke area stang. Untuk yang stang kiri ini tombolnya lebih banyak, teman-teman ya. Ini di depan ada buat cruise control, ini buat nggak milih-milih menu, ada hazard, ini buat naik turun menu, ini buat kayak semacam shortcut ya, buat milih apa. Ini salah satunya diaktifin buat ngatur windshield. Kita lihat windshield tinggi rendahnya, kita aktifin, kita coba. Nah, dia naik, jadi bisa tinggi, biar kalau lagi di kondisi dingin kita tidak kena angin secara langsung badannya, atau diturunkan gitu. Kemudian balik ke sini pastinya ada saklar lampu sen, ada klakson, dan ini multi control ya buat ngatur-ngatur di menu di speedometernya. Kemudian di depan ada buat pass beam dan ngatur lampu jauh dekat. Lalu untuk koplingnya sudah hidrolis juga nih, tabungnya kecil banget tapi rapi banget ya, khas motor Eropa gitu. Ini kalau stangnya kita lihat detailnya, ini sampai ada angka-angkanya, teman-teman, jadi bisa diatur sedikit naik, rendah, dan ada tulisan GS rendah. Nah, kalau speedometernya ini salah satu yang tetap tidak berubah dibanding dengan GS yang lama ya, teman-teman. Jadi tetap 6,5 in, TFT full color gitu. Oke, kita mundur ke belakangnya. Ini tangkinya yang gede banget, teman-teman. Ini kapasitasnya kalau nggak salah 19 liter, sedikit lebih kecil dibanding K50, dan desainnya sedikit berubah ya. Dia sedikit agak landai, dan di sini ada kayak bagian yang soft touch-nya dan kasar, jadi lebih nyaman mungkin ya kalau kita lagi mau agak maju-maju sedikit. Dan tutup tangkinya pastinya model datar sama kayak model lama. Dan di sini yang keren ada yang baru, teman-teman. Ada laci yang bisa buat naruh keyless-nya maupun bisa naruh smartphone juga. Ini ukurannya gede dibanding yang lama, ini jauh lebih besar, dan di dalamnya ada USB ya, bisa buat ngecas. Nah, di baliknya nih. Nah, bisa colok di sebelah situ. Gitu. Jadi ngecas masa kini banget lah ya. Ini HP ukuran gede juga masuk. Nih lihat ya. Nah, gitu. Oke, kita lanjut belakangnya. Ini joknya, teman-teman. Ini versi triple black, ini versi yang buat touring jauh, makanya ini joknya yang tebel banget, pastinya biar nyaman banget buat perjalanan lama. Dibikin juga buat yang pembonceng. Beda dengan yang Gestropy, dia modelnya ramping kecil karena lebih buat off-road ya. Kalau ini buat perjalanan jauh. Dan di belakang juga ada semacam behel, tapi ini yang unik adalah ternyata bahannya kayak plastik, teman-teman, plastik tebel gitu. Makanya ketika diketuk tuh ya, bukan logam. Ini salah satu jurus biar makin ringan. Kayak ke belakangnya lagi, ini ada kayak spatboard tapi mungil banget buat dudukan plat nomor, ada lampu sennya yang sekaligus buat jadi lampu rem, teman-teman. Jadi lampu rem dan sen jadi satu di sini. Tuh, begini. Kayak anak panah gitu ya, tajam, cakep banget. Nah, teman-teman, yang papak ini radar belakangnya, teman-teman. Jadi dibentuknya sebenarnya agak aneh, tapi ini ada fungsinya ya, canggih di sini. Oke, lanjut. Dan di sini yang menarik adalah sudah ada dudukan buat sidebox, teman-teman, nih udah ada colokannya ya. Dan di sini ini ada buat ngalirin listrik arus ke
boxnya teman-teman. Jadi opsi boxnya itu di dalamnya bisa ada port USB, bisa ngecas, dan ini kenapa ada listrik juga karena sudah ada central locknya teman-teman. Jadi kuncinya udah jadi satu dengan motor, jadi ketika kunci dimatikan, boxnya sudah bisa dilepas. Sementara kalau kunci aktif on berarti secara otomatis akan mengunci boxnya gitu. Oke, turun ke bawahnya. Kita akan temukan pastinya roda belakang yang pastinya tetap pakai lengan ayun tunggal dan pelek jari-jari dengan tromol yang bolong-bolong sehingga ringan. Untuk roda belakang ukurannya ring 17, bannya 170/60. Dia bannya pakainya produknya adalah Metzeler Tourer Next 2 teman-teman gitu. Dan pastinya untuk menepis kotoran ada hager di sini yang mana nempel di lengan ayun kirinya, yang mana sekali lagi sebuah dudukan buat penggerak belakangnya yang mana pakai model gardan teman-teman di sini ya tuh. Jadi nggak pakai rantai, nggak pakai belt ya, khas banget BMW GS dia pakainya gardan. Dan yang sisi kanan kita lihat yang unik adalah knalpotnya teman-teman. Ini juga salah satu jurus biar bobotnya lebih ringan. Sekarang silencernya itu kecil banget teman-teman, pendek, kecil sehingga bobot ringan. Terus sideboxnya juga volumenya bisa lebih besar ya dibanding dengan yang lama itu. Lihat dia knalpotnya tuh gede banget ya, jadi makan ruang banget gitu. Oke, kita lanjut geser lihat ke tengahnya. Ini tadi yang saya bilang sasisnya teman-teman. Sasis baru, metal sheet. Ini bentuk utamanya gini, kayak bumerang lagi-lagi, dan modelnya rapat banget, padat. Jadi sekarang nggak ada ruang-ruang melompong-melompong kosong. Dan ini bagian belakang ini pakai monokok teman-teman, aluminium, sehingga lebih ringan dan lebih kokoh juga. Tempat terpasang juga untuk buat push step belakang, serta dudukan buat knalpot. Ini buat pegangan mesin baru, yang mana kapasitasnya sekarang 1300 cc. Pastinya 2HC, 4 kartu per silinder atau 8 kartu totalnya, dan pastinya ada shift cam. Tenaganya makin besar teman-teman. Sekarang tenaga maksimalnya 145 horsepower dengan torsi 149 Nm. Tenaganya naik 9 HP, torsinya naik 6 Nm. Dan tersalur ke roda belakang pastinya pakai transmisi manual 6 percepatan. Gokil ya, tenaga lebih gede, bobotnya turun 12 kg. Power to weight ratio ini keren banget asli. Makanya kalau secara performa sih nggak perlu diragukan lagi ya. Saya pernah nyoba yang 1250G saja udah berasa kenceng banget. Apalagi ini nih, makin ringan tapi tenaga makin gede. Gila. Dan ini untuk mendapatkan mesin yang lebih singset, lebih ringan, ternyata shaftnya dikurangi teman-teman. Sekarang shaftnya cuma ada 2, tidak lagi 3, sehingga kelihatan ya mesinnya lebih ramping, lebih padat, jadi lebih ringan juga gitu. Dan kalau kita lihat dari depannya, kelihatan ya masih khas mesinnya GS sebenarnya. Cuma di sini adalah ternyata ada lubang ngintip buat olinya, di sini oli mesin. Kemudian di atasnya pastinya ada 2 buah radiator yang terpisah ya kanan kiri. Dan di baliknya ada extra fan-nya gitu. Oke teman-teman, ada satu lagi yang menarik adalah standar tengahnya teman-teman. Sekarang kayaknya ini bahannya kayak aluminium gitu atau entah besi atau mah, yang pasti konstruksinya beda ya, bukan besi bulat gitu. Dan yang keren adalah di sisi kiri ini bisa dilipat teman-teman. Lucu ya. Jadi tuasnya itu bisa dilipat sehingga jadi lebih rapi teman-teman. Dan ini kerennya adalah ada teknologi yang namanya jack assist teman-teman. Jadi ketika mau menyetandar tengah, sistem DSA-nya dia akan membantu mempermudah pengendara untuk menyetandar tengah teman-teman. Caranya dalam posisi menyala, kalau kita tekan standar tengahnya, suspensi depan belakang dia akan memanjang sehingga gampang banget di standar tengahnya teman-teman. Nice. Ini keren sih teknologi DSA ini. Jadi bukan cuma biar ketika kita sedang pelan berhenti kita bisa napak, tapi juga menyetandar tengahnya juga lebih gampang. Ini salah satu terobosan baru dari BMW yang keren banget sih gitu. Lalu posisi berkendara kayak gimana sih? Kita coba ya. Saya mau coba duduk. Yes. Nah ini teman-teman, walaupun tinggi joknya 850 mili, ternyata saya yang tingginya 173 cm, bobot 65 kg, bisa napak ya, walaupun ya agak ngambang dikit, tapi untuk sebuah adventure big bike yang tinggi, ini termasuk rendah. Asli tuh, saya bisa napak. Jadi bikin pede pastinya ya. Nah, posisi belum nyala, suspensinya kayak posisi mati ya, karena sistemnya belum aktif. Tapi nanti kalau udah jalan, pastinya akan aktif, sehingga akan sesuai dengan riding mode yang dipilih. Nah, kalau riding mode-nya ada pilihannya banyak teman-teman. Ada Eco, Rain, Road, Dynamic, Dynamic Pro, tuh. Enduro, bahkan juga ada Enduro Pro. Jadi banyak banget ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengendara ya. Ini motor benar-benar fleksibel banget berarti ya. Dari yang pemula sampai yang profesional banget bisa nih pakai ini. Nah oke, itu dia teman-teman. Kita lihat bareng BMW R1300 GS yang sudah didatangkan oleh BMW Motorrad Indonesia.
Dan kalau teman-teman ada yang tertarik, langsung aja ke sini, inden, dan infonya butuh waktu sekitar 5 bulan biar dapat unitnya. Ini unit udah milik orang, udah laku, jadi harus bersabar ya, karena emang unitnya didatangkan langsung dari Jerman, jadi wajar kalau agak lama waktunya gitu. Oh ya, suaranya kayak gimana? Nah ini saya tadi udah sempat ngerekam waktu di PDA di bawah. Gini suaranya. Oke, itu dia teman-teman, video kali ini kita lihat bareng BMW R1300 GS. Ini model GS terbaru yang mana makin canggih, makin ramping, makin ringan. Bener-bener ini jadi apa ya, patokan di kelasnya lagi ya. Emang dari dulu emang GS itu paling top di kelasnya sih. Satu yang paling suka saya kalau pas nyoba GS itu, dia itu karena pakai mesin boxer, sehingga center of gravity-nya rendah, handlingnya tuh bisa nurut banget, bisa lincah banget, stabil banget. Kayaknya sih ini akan lebih enak lagi ya, cuma sayang belum ada unit tesnya, katanya nanti April baru ada unit tesnya. Jadi nanti semoga bisa ngetes biar bisa merasakan lebih jauh rasanya, bobotnya yang ringan, tenaga mesinnya yang makin besar, dan fitur-fitur andalanya yang makin keren itu. Terutama suspensi tadi yang bisa tinggi rendah otomatis, dan ya lainnya lah, termasuk bensin elektronik yang keren juga ini. Oke, gitu aja. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Jangan lupa follow IG kami Otomotif_TV. Kalau IG saya _otomotif. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm motor.